Dari semua tanah ini, tanah kami yang kau pilih. Tanoh Ano adalah salah satu kampung yang ada di Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan kecamatan sekitar 3 km, dengan batas wilayah sebelah utara berbatas dengan Alu Bipusung, sebelah selatan berbatas dengan Gampung Linggung, sebelah timur berbatas dengan Gampung Tanjungan, dan sebelah barat berbatas dengan Gampung Alubuya. Kampung Tanoh Ano dengan jumlah penduduk 990 jiwa merupakan salah satu daerah sentral penghasil garam di Kabupaten Biren. Sebagian masyarakat penduduk Tanoh Ano adalah petani garam dan buruh di pusat industri, rumah tangga, dan pengolahan garam. Ini sebuah pekerjaan masyarakat Tanoh Ano yang telah turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan sebagian lagi masyarakat bermata pencaharian sebagai petani tambak, nelayan, pembuat patarana atau PRIU, dan sebagian lagi adalah pedagang. Tanoh Ano dikenal sebagai Gampung Sentra Produksi Garam di Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kondisi masyarakat masih rata-rata tergolong miskin, di mana hampir sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari pekerjaan mengolah air laut menjadi garam. Sejarah pertama pengolahan garam sistem tradisional di Gampung Tanoh Ano diperkirakan sudah semenjak pertengahan abad ke-16 Masehi, sebelum kolonial Belanda masuk ke wilayah Aceh. Kampung kami sini di Tanoh Ano, dari nenek moyang kami udah memasak garam. Masa Belanda kata Gundira. Beda cara pengolahan masa dahulu dengan sekarang. Dahulu air laut ditiriskan dengan proses penguapan pada pasir yang digaruk untuk mendapatkan air tua, dan kemudian direbus dengan konsentrasi air tua 15-18 bomi. Petani garam mencoba dengan pola garam pancing atau tidak menggaruk pasir, dan itu lebih efisien. Dengan hasil produksi garam lebih putih bersih, hasil produksi hingga 50 kg dan perputaran modal lebih cepat. Sehingga walau masih dianggap berpenghasilan pas-pasan, namun banyak sarjana lahir dari si asin ini. Mahal dan langkanya bibit garam atau garam bahan baku atau sering disebut garam pancing adalah suatu tantangan bagi masyarakat untuk mengolah bibit garam sendiri yang kualitasnya sama dengan garam di Madura. Karena bila membeli bibit garam di luar, maka biaya produksi akan lebih mahal sehingga hasil pendapatannya rendah. Garam konsumsi diolah dengan dua cara. Yang pertama, dengan pola tradisional. Proses perebusan garam kasar atau untuk menghaluskan secara tradisional dengan cara garam kasar atau bibit itu diambil sesuai takaran, kemudian ditambah dengan air tua 24 bomi dan air laut 5 bomi. Kemudian dimasukkan ke tempat rebusan kuali garam dengan pola dapur tertutup dan lubang angin sesuai standar perebusan garam. Kemudian dimasak dengan menggunakan kayu bekas olahan sebagai pengganti bahan bakar dalam proses perebusan garam tradisional. Saat proses perebusan akan keluar beberapa kandungan kimia yang hitam, berbusa ferum atau besi, putih susu gipsum, dan sulfur. Untuk itu, harus dilakukan penyaringan dan dibuang sampai air rebusan benar-benar bersih. Proses perebusan ini dilakukan selama 4 jam. Ketika air sudah mulai mengering dan garam sudah mulai muncul, selanjutnya dilakukan penirisan selama 1 kali 24 jam. Setelah garam kering, saat itulah garam sudah bisa dikonsumsi atau dipasarkan. Melalui proses ini, dapat dilakukan perebusan antara 150 kg sampai 250 kg. Itu tergantung kering kayu bakar dan stok bibit yang tersedia. Mengharapkan kepada pemerintah agar sudi kiranya untuk membuat pembibitan garam. Boleh tergantung kepada pembibitan dari luar. Produk kami bisa dipasarkan, bisa dikenal oleh masyarakat luas. Langkah kedua yaitu dengan pola modern. Dengan menggunakan teknologi modern yang biasa digunakan oleh pabrik pengolahan garam beriodium atau Yude Milhijaya, proses garam kasar dihaluskan dengan mesin, kemudian di oven dengan mesin pemanas gas LPG, dan diionisasi dan kemudian dikemas. Ini dilakukan untuk menjaga kualitas sesuai standarisasi dengan Peraturan Standar Nasional Indonesia atau SNI, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh.
Dengan teknologi modern, bahan baku dicuci, dihaluskan, di-oven, diiodisasi, kemudian dikemas. Ini untuk mencapai standar SNI ISO 2010. Dengan kandungan NaCl 95%, air 5%, dan ditambah dengan KI03 30-40 ppm. Ini terrealisasi dengan teknologi modern. Dengan inovasi pembibitan garam menggunakan geomembran, plastik atau lapisan bumi UF 250 mikron dengan pola tertutup, sedikit demi sedikit menjadi nilai tambah bagi masyarakat petani pengolahan garam dapur, baik secara tradisional maupun secara modern. Dikarenakan biaya produksi lebih ekonomis, efisien, dan hasil lebih bersih, dengan sendirinya akan menjadi tambahan pendapatan masyarakat Tanoh Ano dan petani garam Tanoh Ano. Gampong Tanoh Ano adalah daerah penghasil garam terbanyak di Aceh. Kita berharap Aceh bukan lagi daerah konsumsi produk luar, akan tetapi bisa menjadi daerah produktif yang berjaya dengan produk lokal sehingga menjadi nilai tambah pendapatan asli daerah. Dengan berkembangnya sektor industri dan laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, maka kebutuhan akan garam juga bertambah dan peningkatan mutu dari garam tersebut juga makin diperhitungkan. Dari semua tanah ini, tanah kami yang kau pilih.